Iya. Assalamualaikum. Ini Oke, monggo Pak Bapak Ibu kita Aziz. dimulai. Saiful Assalamualaikum. Anwar. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu sudah muncul. Sudah. Langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rancangan modul ajar yang telah saya susun, yang saya ambil materi IPAS fase C kelas 6. Ini identitasnya, kemudian elemennya pemahaman IPAS, tujuan pembelajaran. Peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Adapun indikator pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi letak negara Indonesia. Kemudian peserta didik mampu memahami letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menemukan batas negara Indonesia pada peta konvensional atau digital. Konsep utamanya yaitu mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Langsung lanjut, kompetensi awal. Siswa pada awalnya belum mengetahui letak negara Indonesia. Setelah pembelajaran, siswa mengetahui letak negara Indonesia. Siswa sebelum mengikuti pembelajaran belum memahami letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Setelah pembelajaran, siswa memahami yang Oke, sudah stop Pak. Ya. Sudah cukup. Anwar. Ya. Pak Saiful Anwar, saya panggil Pak Anwar aja ya. Iya, boleh Bu. Karena saya tidak akan menanyakan substansi dari modul ajar Bapak atau perangkat Bapak. Nanti itu bagiannya Pak Ketut Soekarno itu nanti. Saya akan menanyakan tentang di luar ini dulu, yaitu ketika Bapak menyusun modul ajar atau perangkat-perangkat yang lain, itu apa Bapak mengakumulasikan atau menerapkan TPAJK atau tidak? Ini saya menerapkan. Jadi dalam modul ajar yang saya rancang ini, saya menggunakan e-learning Bu, berbasis e-learning menggunakan LMS. Oke, sebelum kita ke situ, TPAJK ini Bapak pahami sebagai apa? Seperti apa TPAJK Bapak pahami? Saya pahami TPAJK itu pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang pedagogi dan materi atau konten. Oke, kalau tentang pedagogikalnya apa yang Bapak pahami? Tentang pedagogikilnya yang saya pahami ketika menggunakan TPAJK ini, pengintegrasian teknologi dalam mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia, di dalamnya termuat kegiatan langkah-langkah yang mengandung pengetahuan, menuntut pengetahuan peserta didik dalam mengamati peta secara digital. Itu pedagogikalnya. Menurut saya itu. Oke, kemudian content knowledge-nya apa? Konten knowledge-nya itu Bu, di sini kontennya saya menyediakan peta digital. Jadi pada lembar LKPD ini setiap kelompok saya berikan LKPD, kemudian di situ ada pulau yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok dan link ketika diklik langsung menuju pulau yang tertera pada LKPD. Jadi kontennya mengamati atau mengidentifikasi pulau dan batas-batasnya. Oke, kalau kita keluar dari materi yang Bapak bawa, pemahaman Bapak di dalam pedagogical knowledge itu yang bagaimana? Kita keluar dari materi Bapak. Yang saya pahami tentang pedagogical knowledge itu Bu, jadi pengetahuan atau ilmu atau tujuan pembelajaran apa yang ingin kita ajarkan ke peserta didik. Oke, tujuan saja atau ada yang lainnya? Secara khususnya tujuan, secara umumnya hanya tujuan saja. Secara umumnya Bu, secara khususnya tujuan, secara umumnya selain tujuan juga kita dalam proses menuju pengetahuan tujuan pembelajaran itu ada langkah-langkah. Nah, jadi pada langkah-langkah itu saya ingin menanamkan pembelajaran bermakna. Jadi peserta didik ketika mengikuti pelajaran, setelah
setelah selesai pun, oh iya saya bisa menggunakan peta secara digital. Mungkin ini pengalaman pertama saya. Mungkin seperti itu Bu, selain dari tujuan pembelajaran juga menjadi pengalaman bermakna untuk peserta didik. Oke, itu yang Bapak pahami ya. Ya. Kemudian kalau misalkan selain pedagogical, kemudian konten, teknologinya yang Bapak pahami apa? Teknologinya sebagai yang saya angkat e-learning Bu, LMS. Jadi selain secara hardware seperti penggunaan laptop dan Android, ada juga aplikasi yang saya setting. Jadi setiap kelompok sudah saya masukkan anggotanya. Jadi ketika anak mengakses sudah di ruangnya masing-masing, berdiskusi juga bisa dengan anggotanya masing-masing, dan bisa chat online secara live dengan guru. Jadi teknologinya selain hardware juga ada aplikasinya, mungkin seperti itu. Oke, tadi sudah dipecah-pecah ya. Sekarang buat kesimpulannya. Kalau gitu, penerapan TPACK itu yang dimaksud dengan penerapan TPACK di dalam penyusunan modul atau di dalam penyusunan perangkat pembelajarannya itu apa? Dapat saya simpulkan bahwasanya pengintegrasian TPACK dalam modul ajar ini yang pertama membantu guru untuk memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Oke. Saya beralih ke HOTS, ya. Yang Bapak pahami tentang HOTS itu apa? Tentang HOTS itu di mana ketika kita menggunakan HOTS membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, Bu. Jadi jika dikaitkan pada modul ajar saya ini, yaitu HOTS-nya peserta didik mampu menemukan batas negara Indonesia pada peta konvensional atau digital. Seperti itu, Bu. Kalau misalkan di sini Bapak membuat ada HOTS, ada LOT dalam modul ajar yang saya baca ini, ya. Ada berapa tingkatan sih tentang skill di dalam pembelajaran itu, ada berapa tingkatan di dalam taksonomi Bloom? Siap, Bu. Untuk pada ranah kognitif yang saya pahami ada 6. Kemudian kalau yang pada modul pembelajaran ini saya awali dari C1, C2, kemudian meloncat pada C4, karena menurut saya ketika anak sudah melalui proses mengidentifikasi dan memahami, tentu insya Allah peserta didik saya mampu menemukan. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian kalau di sini ada LOT, ada HOTS, yang Bapak pahami tentang tingkatan LOT, HOTS itu, LOT itu pada tingkatan taksonomi Bloom C berapa saja? Untuk LOT itu C1, C2, C3, sedangkan HOT C4, C5, dan C6. Nah, ini belum ada peringatan. Biasanya Bu Intan sudah twing gitu, 15 menit gitu. Iya, Bu Masih bisa saya lanjutkan kalau gitu. Masih bisa saya lanjutkan, Pak, nggih? Nanti 15 menit berikutnya, Bapak. Oke, Pak, boleh saya diperlihatkan instrumen penilaiannya, Pak? Siap, Bu. Yang sebelum ke instrumen penilaian, sambil Bapak scroll, iya, Bu. Bapak pernah mendengar tentang pembelajaran abad 21, Pak? Pernah, Bu, mendengar. Bapak tahu berarti? Mendengar saja atau tahu? Lebih dalamnya belum, Bu, hanya pernah sekilas saja. Oke, yang Bapak pernah dengar itu seperti apa? Jadi ketika pada pembelajaran abad 21 itu ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik seperti bernalar kritis, kolaboratif, mungkin. Oke, Bapak, dari semua pertanyaan saya, alhamdulillah boleh, sudah Bapak sudah dengan lancar. Ketut Soekarma, monggo. Ini substansinya di dalam modul ajarnya, monggo, silahkan. Terima kasih Bu Yunta. Pak Azi, ya. Kenapa dulu Pak Azi? Biar
Udah rasanya. Ya Ya, siap, Pak. Terima kasih. saya dari awal, mulai dari tujuan, supaya untuk kedepannya tidak lagi ada keraguan-raguan. Siap, Ya, Pak. Siap. kita didik menggunakan peta konvensional dan digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Ya, Iya, Pak. Betul. eh, eh, peserta didik dapat mengidentifikasi letak negara Indonesia. Hasil identifikasinya apa? Itu jadi mereka tahu beberapa pulau yang termasuk dalam negara Indonesia. Masuk di tujuan, mengenal letak. Kan mengenal jadinya. Iya, Pak. Bagaimana kita mengenal? Pertama identifikasi dulu. Nah, itu jaringannya sudah jelas. Nah, kemudian peserta didik mampu memahami letak. Ah, kan sudah apa bedanya mengenal dengan memahami? Kalau mengenal itu hanya sebatas mengenal, Pak. Ketika memahami, anak lebih dari mengenal lebih dalam. Nah, kalau itu masukkan di tujuan mengenal letak dan memahami kondisi geografis. Kan mudah sebenarnya. Ya, Iya, jadi iya. mengenal letak, kalau ini kan mengenalnya yang ditekankan, mengenal letak dan mengenal kondisi. Iya, Pak. Nah, mana lebih abstrak atau lebih luas mengenal letak atau memahami? Lebih luas memahami, Pak. Ya, ditaruh di tujuan itu memahami kondisi. Nah, nanti alurnya akan kelihatan. Iya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk memahami kondisi? Untuk siswa memahami letak dan kondisi. Ya, supaya mereka paham apa langkahnya. Nah, langkahnya itu yang pertama di dalam peta, karena saya menggunakan peta digital, jadi anak Secara pengetahuan, langkah untuk memahami apa? Sebelum memahami. sebelum memahami membaca dulu, Pak. Hasil membaca, setelah Baru dibaca diapain? setelah dibaca, baru anak dapat memahami. Oh iya, Analisis. menganalisis. Analisis dulu. Makanya di indikator kedua, setelah tahu letaknya, dianalisis. Untuk apa? Menganalisis, memahami kondisi. Kan nyambung? Iya. Nah, kemudian setelah menganalisis, peserta didik mampu menemukan, nah kalau ini sudah masuk, sudah. Ya, letaknya sudah. Kemudian kondisinya sudah dipahami. Kan tinggal menentukan batas-batasnya saja. Atau yang nomor 3 taruh nomor 2, nomor 2 taruh nomor 3 juga nis. Yang mana duluan silakan. Siapa? Ya, nah, jangan lupa di tujuan itu untuk apa. Nah, kalau mereka sudah letaknya sudah tahu, batasnya sudah tahu, kemudian kondisinya sudah tahu. Untuk apa? Untuk menemukan, Pak. Menemukan apa? Menemukan batas negara Indonesia pada peta Memang konvensi. tujuannya menemukan batas saja, tidak ada tujuan lain. Kondisi geografis juga, Pak. Nah, jadi itu silakan. Itu kehidupan, makanya di tujuan itu dan dapat memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terkait dengan pemahaman lot, hot ya, hot. Nah, adakah bentuk instrumen evaluasi yang berbasis hot dalam modul Mas Azi? Yang mana? Dalam modul saya itu yang hotnya itu Ada instrumen evaluasinya? belum Pak, saya scroll ke bawah. Nah, ini untuk LKPD yang hotnya seperti ini, Pak. Silakan. Yang mana ini? Yang mana? Ini contohnya untuk yang hotnya. Jadi siswa secara berkelompok dapat menentukan ya, nama pulau, batas wilayah, utara, timur, barat, selatan, kemudian keadaan alam,
Kemudian sebutkan batas-batas negara Indonesia, jelaskan letak kondisi geografis Indonesia. Nah, ketika Sebutkan pengerja batas-batas. Kalau menyebutkan batas-batas bukan dalam kategori hot. Menyebutkan, mendefinisikan itu bukan hot. Itu lot posisinya. Kemudian jelas. Nah, kalau menjelaskan ya. Kalau menjelaskan ya. Namanya menjelaskan itu kan harus merangkai, melihat dari segala segi. Itu masuk dalam kategori hot. Kalau menyebutkan itu kan hasil dari identifikasi. Iya. Tadi di indikator ditulis identifikasi lot. Nah, mungkin indikatornya lot, pertanyaannya hot. Nah, ini indikator itu cerminan dari langkah-langkah yang akan dilakukan dan hasilnya. Langkahnya apa bersifat hot, hasilnya bersifat apa, kemudian direlevansikan dengan instrumen evaluasi. Kalau misalnya indikator 1 sudah jalan, diuji, berhasil. Indikator 2 jalan, dites, berhasil. Indikator 3 jalan, berses, dihasil. 1, 2, 3 indikator berhasil, berarti tujuannya berhasil. Itu alurnya. Ya, supaya tidak tumpang tindih. Iya, siap. Oke. Saya kira itu aja. Mungkin masih sisa 2 menit, nggak apa-apa. Iya. Saya kasih bonus. Terima Ya. kasih, Pak. Izin stop share, Pak. Aziz. Ya, Pak, terima kasih Pak Iketut Sukarma dan Bu Yuntawati. Banyak pengetahuan yang saya baru mungkin seperti itu, Bu. Kemudian ini juga dalam penyusunan modul ajar ini kebetulan saya di sekolah saya sih menggunakan kurikulum 13. Jadi kalau diibaratkan bayi itu saya baru lahir bulan kemarin, Pak, dalam modul kurikulum Merdeka. Jadi masih Tidak banyak. apa-apa. Ya, lahir 3 bulan kemarin tapi dalam kandungan 5 tahun tidak apa-apa. Ya, siap, Pak. Tidak apa-apa. Ya. Kecuali kalau lahir 3 bulan kemarin dalam kandungan 3 bulan, itu yang berbahaya. Kalau kaitan dengan ini. Iya. Oke. Yang penting Jadi lahir, sudah Pak. masuk cepat beradaptasi Mas Asi, masuk cepat. Karena dari sisi penguasaan sudah bagus juga. Oke. Kemudian dari pengembangan konsep, konten, termasuk pemanfaatan teknologi digital sudah bagus. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.